Pemirsa Intens Investigasi. Rasa haru menyelimuti momen pernikahan Luna Maya dan Maxim Botier. Pasalnya, Luna dan Maxim menghadirkan sosok orang tua mereka yang telah tiada dalam momen sakral tersebut dengan cara yang begitu menyentuh. Hal itu pun diungkapkan oleh Asri Ulas, sahabat dekat Luna. Kepada awak media, ia pun menjelaskan di mana Luna Maya mengenakan gaun istimewa yang bermotif lukisan wajah ibunya, yang ternyata satu-satunya karya peninggalan sang ayah semasa hidup. Sementara itu, Maxim menghadirkan sosok almarhumah sang bunda saat prosesi adat. Rangkaian tradisi jelang pernikahan seperti siraman, sungkeman, dodol dawet, hingga melukat digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya Jawa yang merupakan peninggalan almarhumah ayah Luna dan almarhumah ibu Maxim. Lantas seperti apa prosesi adat Jawa tersebut yang dijalani oleh Luna dan Maxim? Apa makna dari setiap tradisi tersebut bagi kehidupan rumah tangga mereka ke depannya? Dan seperti apa pula makna yang tersimpan di balik kain serta gaun yang mereka kenakan, terutama saat prosesi melukat dan juga malam resepsi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan yang telah lama diimpikan oleh Luna Maya dan Maxim Botier akhirnya menjadi kenyataan. Momen bahagia itu pun mengantarkan keduanya ke fase baru dalam hidup sebagai pasangan suami istri. Namun, di balik kebahagiaan yang menyelimuti, terselip rasa haru yang mendalam bagi Luna, Maxim, dan keluarga besar mereka. Salah satu momen yang penuh makna terjadi saat prosesi melukat, yakni upacara penyucian diri yang dilakukan sebelum akad nikah. Dalam prosesi tersebut, Luna dan Maxim pun mengenakan kain batik yang istimewa, penuh sejarah. Hal ini pun terungkap melalui pernyataan sahabat mereka Asri Ulas yang ditemui oleh awak media pada Jumat 9 Mei 2025. Asri pun menceritakan bahwa secara khusus Luna pun memintanya untuk membuatkan kain batik dengan motif lukisan peninggalan almarhum ayahnya. Lukisan itu pun merupakan satu-satunya kenangan yang sangat berharga bagi Luna. Dan melalui batik tersebut, ia pun ingin menghadirkan sosok sang ayah di momen pernikahannya. Tak hanya Luna, Maxim pun menyampaikan permintaan serupa. Ia pun meminta agar dibuatkan kain batik dengan gambar foto kecil dirinya bersama almarhumah ibunya sebagai bentuk penghormatan dan juga simbol kehadiran sang ibu di hari istimewanya. Lantas, seperti apakah wujud kain batik yang dibuat oleh Asri Ulas untuk prosesi melukat Luna dan Maxim? Seperti apa pula proses kreatif dan makna di balik setiap goresan gambar yang tertuang di kain tersebut? Untuk acara melukat ya, jadi saya punya kain namanya Denyut Semesta, di mana itu adalah kain recycle tekstil. Jadi dari sampah tekstil dicop lagi jadi kapas, kemudian jadi benang, kemudian dipintal lagi jadi tenun. Nah itu dikerjakan sama 1.000 orang. Nah kemudian di kain itu kita buat atau kita melakukan pewarnaannya pakai pewarna 11 suku Dayak di Kalimantan. Jadi Luna kemarin pesan Mbak Asri, ayahku udah nggak ada, terus ayah punya lukisan ayah dan aku, boleh nggak dibatik di kain Denyut Semesta. Kemudian ada Sido Mukti, Sido Luhur, terus kemudian ada Cinta Kasih, kemudian ada Naik Derajat, kemudian nanti punya keturunan yang baik gitu ya, terus jadi Ulas Asih, dan kemudian dia kan di dunia industri kreatif, jadi ada kreativitasnya, jadi semuanya ditanamkan di situ, sehingga dia bilang bapakku nggak bisa lihat aku menikah, jadi ada di kain aku supaya ya, jadi sebelum akad saya mau
ada gambarnya di kain supaya saya juga bisa punya kenangan itu. Nah, Max juga gitu. Maxim kan ibunya baru meninggal, kemudian ada foto masa kecilnya Max dan ibunya. Jadi untuk Max, boleh nggak Mama ditaruh di sini supaya Mama tahu saya akan menikah, kemudian membersihkan semuanya. Ini adalah kain Denyut Semesta, recycle tekstil. Jadi ini adalah sustainability fashion, di mana pewarnaannya juga menggunakan pewarna alam. Dan kali ini Luna dan Maxim memesan Denyut Semesta dengan banyak cerita. Luna sendiri punya lukisan dari ayah tercinta yang ingin dituangkan dalam kain Denyut Semesta. Sedangkan Max bersama ibunya dan foto masa kecilnya kita batik di dalam kain Denyut Semesta, di mana Denyut Semesta juga membuatkan motif-motif yang syarat akan makna, sehingga Luna dan Maxim bisa menjadi sejahtera dan bahagia dalam perkawinan. Apa yang kita pakai semoga bisa menjadi doa di setiap tindakan atau perbuatan di dalam pernikahan yang semoga menjadi sejahtera dan bahagia. Tak hanya itu, di sosial media beredar sebuah video yang memperlihatkan gaun yang dipakai Luna Maya di saat malam resepsi. Dalam video tersebut, Luna pun tampak menggunakan gaun berwarna biru dengan lukisan yang dibuat oleh ayahnya dan dirancang oleh seorang fashion designer. Seperti inilah gaun Luna Maya yang mencuri perhatian saat malam resepsi pernikahannya. It's a surprise for you. This is you. Yes, it's you. Red hair. Who else? No. And then Bapak. Kayaknya ada dua di sini. The painting, and I don't know ini siapa, but I assume it was me and maybe PP. So yeah, I wanted to have something meaningful and also something that you can always remember. Then, so sebenarnya awalnya it's supposed to be inside the. I think Luna's love goes beyond all the time. Like, I'm gonna put it on the dress for you to be able to see, and she's gonna give it this to you. Don't worry. So Max, you wanna say something? Do you like my dress? I always love the dress, and especially with this painting is like, yeah, it's pretty beautiful. I thought it was like, what is happening? Oh wow, what is this? Perjalanan asmara Luna Maya dan Maxim Bottier terasa begitu kental dengan sentuhan budaya Jawa. Hal ini pun tidak lepas dari latar belakang keluarga mereka. Ayah Luna, almarhum Uut Bambang Sugeng, dan almarhumah ibunda Maxim, keduanya pun berasal dari Jawa. Karena itu, menjelang prosesi akad nikah, Luna dan Maxim pun menjalani rangkaian upacara adat Jawa. Dalam prosesi siraman, Luna Maya pun tampil anggun mengenakan kebaya putih khas Jawa. Air siraman yang dipercikan ke tubuhnya bukan sekedar air biasa. Air tersebut berasal dari 7 sumber suci, termasuk air Zam-Zam dan juga air dari Masjid Al-Azhar yang telah ditaburi bunga 7 rupa. Momen paling mengharukan pun terjadi saat Luna bersimpuh di hadapan sang bunda. Luna menggenggam tangan ibunya, lalu memeluk dan mencium kaki sang bunda sebagai bentuk baktinya dan juga permohonan restu. Sambil terisak, Luna pun membisikkan sebuah kalimat. Tolong maafkan aku, doakan aku bahagia. Suasana pun pecah oleh tangis haru seluruh tamu dan keluarga yang hadir. Sang ibunda pun tidak kuasa menahan air mata, seraya mengusap kepala Luna dengan penuh kasih. Tradisi dodol dawet turut menyemarakan acara tersebut.
Dalam prosesi ini, orang tua pengantin perempuan menjajakan minuman dawet kepada para tamu sebagai simbol doa agar rumah tangga yang dibangun pun diberkahi dengan rezeki dan kemanisan hidup. Tak kalah bermakna, prosesi melukat yang dijalani keduanya pun menyimpan simbol spiritual yang begitu dalam. Luna mengenakan kain batik bergambar wajah almarhumah ayahnya, sementara Maxim menggunakan kain batik dengan lukisan wajah ibunda tercintanya, lukisan yang merupakan peninggalan dari ayah Luna. Kedua kain tersebut dibuat oleh Asri Welas dan menyimpan arti yang tidak ternilai bagi Luna dan Maxim. Melalui kain itu, mereka pun menghadirkan kehangatan figur orang tua yang kini telah tiada di dalam momen pernikahan mereka. Lantas, apa sebenarnya makna dari setiap tahapan adat Jawa seperti siraman, sungkeman, dodol dawet, hingga melukat? Bagaimanakah penjelasan dari sudut pandang seorang budayawan tentang simbol dan juga nilai kehidupan yang terkandung dalam ritual ini? Jadi siraman itu menggunakan air yang sudah didoakan, kemudian ditambahkan dengan kembang atau bunga 7 rupa, dan dilakukan oleh orang tua, mempelai atau yang dituakan atau sesepuh ya. Nah, maknanya air itu kan adalah amerta. Amerta itulah sumber daripada kehidupan. Jadi harapannya dengan air yang diisi kembang itu bisa membersihkan secara lahir dan batin, juga meningkatkan daripada energi-energi spiritual, mempersiapkan bagi pasangan untuk menuju menuju grahaste asrama ya, atau istilahnya berumah tangga, agar menjadi lebih kuat pikirannya dan dalam menyelesaikan masalah ada penuntun dari segi spiritualnya. Nah, makna sungkem ya atau mencium kaki orang tua itu mempunyai makna sebagai simbolik ya, bagaimana orang tua yang harus kita hormati, lalu adalah simbol bagaimana kita menghargai jasa-jasa orang tua kita yang tidak boleh kita lupakan, dan juga sebagai simbol bagaimana kita menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi jangan sampai setelah kita berumah tangga, kemudian kita melupakan orang tua kita, melupakan jasa orang tua kita. Jadi ini adalah sebuah simbolik ya, rasa penghormatan. Membahas tentang dodol dawet. Ya, dodol itu apa? Dodol itu kan makanan tradisional yang manis, legit, dan lentur. Nah, kemudian dawet itu juga sama, enak, manis, dingin, kemudian beraneka ragam isinya. Ini diartikan adalah ketika kita berumah tangga, dalam menyelesaikan sebuah masalah kita bisa lebih lentur. Ya, jadi jangan emosian ya, tutur katanya juga yang manis ya, agar pasangan kita mendengarnya tidak menjadi salah paham berkelanjutan. Begitu juga dawet itu juga simbol orang tua mengikhlaskan perjodohan anaknya, dan di dalam kelangsungan kehidupan anaknya itu juga harus diketahui beraneka ragam, ada senang, kemudian ada warna-warni, dan sebagai orang tua bisa lebih merekatkan hubungan mereka, perjodohan mereka agar menjadi langgeng ribekasan atau langgeng sampai hari tuanya. Pasangan Luna Maya dan Maxim Bottier hadirkan almarhum kedua orang tua mereka saat pernikahan dengan cara yang begitu unik. Di sisi lain, seperti apa kisah Luna dan Maxim yang ternyata bersekolah di satu sekolah yang sama di masa SMA? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Perjalanan hidup Luna Maya dan Maxim Bottier seolah telah ditakdirkan untuk berjodoh. Keduanya sama-sama dibesarkan di Bali, bahkan pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang sama, yakni Taman Drama School Denpasar. Fakta ini pun terungkap saat tim intens investigasi secara eksklusif mengunjungi sekolah tersebut. Salah satu wali kelas Maxim, Mr. Suman Babu, menceritakan tentang Maxim. Baginya, Maxim adalah siswa yang baik, cerdas, dan juga rajin. Bahkan di akun media sosial miliknya, foto Maxim saat mengikuti berbagai kegiatan sekolah masih terpajang. Sementara itu, Mr. James, guru Maxim yang lain, juga mengingat Maxim sebagai murid yang sangat fasih berbahasa asing, terutama bahasa Inggris dan juga Prancis. Kepada Mr. James, Maxim sempat mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Jakarta demi mengejar karirnya di dunia akting. Tidak disangka, harapan itu pun kini telah terwujud. Karir Maxim di dunia seni peran tidak hanya sukses di dalam negeri, tapi juga menembus industri film Hollywood. Baik Suman maupun James juga sepakat bahwa sejak SMA, Maxim adalah sosok yang menyenangkan, suka membantu teman-temannya, dan juga memiliki banyak sahabat. Sekarang kita mau menuju ke kelasnya Maxim dan juga kelasnya Luna Maya dulu, yang waktu dia masih ada di sekolah ini. Ya, ini classroom Maxim waktu dia di sini. Ini sudah berubah sekarang sih sedikit, tapi kelasnya di sini dia. Tapi di sini yang dia belajar. Ya. Oh, Maxim kalau nggak salah di sini. Maxim terlalu baik, anak rajin, anak mau bantu semua teman-teman di kelas, lebih fokus untuk pelajaran sama sports juga. Pasti saya tahu dia sukses ya, karena dia kan waktu di sekolah juga paling aktif di semua aktivitas di sekolah ya, paling mau bantu teman-teman. Kalau kita pergi ke field trip, dia perlu mau bantu anak-anak seperti itu loh, aktif. Anaknya aktif ya, muridnya aktif banget. Baik banget. Ya ini waktu kita ke field trip ya sama sekolah, ya dia kan aktif banget di sana, bantu teman-teman yang tidak bisa naik, dia bantu semua. Iya pasti itu pasti kita yakin dia pasti sukses ya. Baik juga, baik bantu teman-teman selalu, karena saya ingat saya waktu pergi sama dia bawa ke field trip, kita kan ada trekking di Bedugul. Saya masih ingat dia bantu semua teman-teman, bantu mau sukses trekking. Pasti pintar dia. pintar ya. Maxim pelajaran apa pintarnya dia? Very good at English, English, French. Inggris, French. Ke ranking kita kan punya banyak subjek kan, kita gak bisa, tapi Inggris paling bagus, sama sports juga paling bagus, yes. French, very good. French is good also. Yes. Basketball sama futsal. I have a memory of Maxim. I had a conversation with Maxim when he was in year 10 about will he come into year 11, and I remember very clearly him telling me that he was going to Jakarta to pursue his acting career. And at the time we were all very excited because it was just at the beginning. He was doing small things with his agent, and he hadn't really had a career yet. And he made that difficult decision that he was going to, after year 10, he was going to go to Jakarta and try acting. So we are very pleased that he had has had a very successful career so far in film. Kisah cinta Luna dan Maxim rupanya menyimpan fakta menarik. Keduanya pun adalah alumni dari sekolah yang sama, meski terpaut 10 tahun angkatan.
Cerita ini pun disampaikan secara eksklusif kepada tim intens investigasi oleh IGD Made Sutama M. Hu, salah satu guru Luna Maya semasa SMA yang kini menjabat sebagai kepala sekolah di Taman Rama. Dalam kesempatan tersebut, IGD Made Sutama bahkan menunjukkan ruang kelas tempat Luna belajar saat duduk di kelas SMA atau kelas 2 SMA. Pada tahun 1999 sampai dengan 2000, ruang tersebut digunakan oleh Luna dan teman-temannya untuk kegiatan belajar. Namun kini, fungsi gedung tersebut telah berubah menjadi ruang kelas SD, sementara untuk tingkat SMA dipindahkan ke gedung baru. Ia pun kembali mengungkapkan bahwa pada saat itu Luna adalah siswi yang sangat periang, rajin belajar dan juga penurut. Sementara dari sisi pergaulan, Luna pun dikenal sebagai pribadi yang pandai bergaul dengan teman-temannya. Luna hanya sempat menempuh pendidikan selama 1 semester di sekolah tersebut sebelum ia pindah ke Jakarta untuk mengejar karir di dunia akting. Sebagai guru, IGD Made Sutama mengaku bangga karena Luna ini telah menemukan cinta sejatinya dalam diri Maxim. Tahun 2000 kita menggunakan ruangan ini, gedung ini, dan ruangan ini sebagai kelasnya untuk SMA. Luna dulu sekolahnya, belajarnya di salah satu ruangan ini. Sini di koridor di kelas ini, tapi sekarang sudah berubah. Masuk Pak, masuk. Sudah berubah. Digunakan oleh SD. Ya, karena kita sudah menempati gedung baru. Seingat saya, Luna Maya datang ke sekolah ini tahun 1999 di kelas 11. Waktu itu saya masih jadi wakil kepala sekolah dan salah satu guru pengajar juga di kelas itu. Itu kami baru punya satu angkatan pertama. Luna di sini tidak terlalu lama karena harus pindah ke Jakarta kalau saya tidak salah. Sekitar 1 semester ada di SMA Taman Rama Denpasar. Rata-rata mereka excited, kemudian periang, penurut juga dengan guru, hormat pada guru, saat itu rajin belajar pada seusia seperti anak-anak SMA pada umumnya. Ya, jadi tidak tampak yang berlebihan juga, tidak juga dari sudut pergaulan fleksibel dan pintar bergaul. Itu saya tidak pernah menyangka. Ya, kalau akan sukses seperti ini, karena kan kita guru sifatnya kan objektif, kemudian secara umum melihat anak itu semua hal yang sama. Jadi melihat anak secara umum saja, tidak ada yang mengkhusus dari itu. Pada saat itu sih belum ya, karena kita kan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pergaulan tuh, kita kan masih tidak sampai sejauh itu untuk melihat. Ya, tapi kita percaya bahwa langkah kehidupan seseorang itu kan berikutnya itu kan pasti ada hal yang positif. Ya, secara pribadi dan secara kelembagaan, walaupun hanya sebentar, saya pernah menjadi gurunya. Saya juga bangga pada anak-anak yang sukses. Karena kita percaya bahwa jalan hidup, garis hidup, kesuksesan seseorang itu pasti berkat kerja keras mereka dan usaha mereka yang tidak pernah henti. Banggaan itu ada. Kita bangga dia masih ingat dengan tanah kelahirannya. Di saat-saat momen bersejarah dalam hidupnya. Tapi bersyukur kan mereka ketemunya, Tuhan mempertemukannya pada fase pada ini yang sama, mungkin pada chemistry yang sama gitu. Mereka punya histori yang sama, ya kan? Ya itulah anugerah dari Tuhan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.